Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil analisis kami yang mengenai analisis risiko pada UMKM. UMKM yang kita pilih adalah UMKM pada Jamban Rotin yang terletak di Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sebelumnya, izin perkenalkan diri dulu, nama saya Denis Ariel Satriawan dengan NIM belakang 245, lalu di sini ada Reja Prandika dengan NIM belakang 240, lalu ada Fahmi Nur Solihat dengan NIM belakang 241, dan yang terakhir ada Novita Dewi dengan NIM belakang 242. Selanjutnya itu ada profil perusahaan. Yang pertama itu ada profil owner, nama Agus Sofyan, tepat tanggal lahirnya itu adalah Bandung, 25 Juni 1962. Beliau umur 59 tahun dan pendidikan terakhirnya itu adalah S2. Lalu untuk profil usahanya itu, nama usahanya adalah Agen Ikan Asin Jambarotin, bidang usahanya itu manufaktur, dengan jenis usaha yaitu makanan. Alamat usaha terletak di pada Kampung Sukamana, RT 2 RW 3, Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Lalu ada kontak personnya yaitu 0813 2186 1551. Lalu ada tahun pendirian pada tahun 2021 dan keuntungan per bulannya itu kurang lebih 6 juta rupiah. Yang ketiga itu adalah profil produk. Produk yang diproduksi pada usaha ini yaitu ikan asin jambarotin atau ikan asin yang dibuat dengan ikan air tawar, yaitu ikan patin. Nah, pada usaha ini juga terdapat dua produk nih. Yang pertama itu ada ikan asin utuh tanpa dipotong dan ikan asin potong. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk menjelaskan definisi tentang manajemen risiko. Menurut Clifford, risiko merupakan kejadian tidak pasti yang apabila jadi maka akan menyebabkan efek baik negatif maupun positif bagi keberlangsungan organisasi. Risiko dan ketidakpastian merupakan hal yang sangat berbeda. Ketidakpastian mencakup bagian yang lebih luas, sedangkan risiko hanya bagian dari ketidakpastian tersebut. Nah, manajemen risiko menurut Satya Mulyawan juga memiliki arti bahwa manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, dan prosedur yang dimiliki oleh organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan exposure organisasi terhadap risiko yang mungkin terjadi. Manajemen risiko juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko ya. Yang pertama itu adalah menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. Yang kedua adalah meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled. Yang ketiga itu adalah agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Dan yang keempat yaitu adalah membatasi risiko dengan memberikan asa yang aman. Selanjutnya ada manfaat manajemen risiko. Yang pertama itu adalah menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Yang kedua itu adalah menekankan biaya untuk menanggulangi kejadian tidak diinginkan. Yang ketiga adalah menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham mengenai keberlangsungan dan keamanan investasinya. Dan yang keempat adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam badan usaha atau perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Nur dengan NIM akhir 241. Di sini saya akan memaparkan mengenai identifikasi risiko dari usaha agen ikan asin Jambarotin Pak Agus. Nah, identifikasi risiko ini dilakukan berdasarkan fungsi perusahaan. Nah, yang pertama ada risiko keuangan, yang dimana risiko keuangan ini terdiri dari harga bahan baku mengalami kenaikan dikarenakan adanya kenaikan harga bahan bakar atau BBM. Yang kedua, adanya perbedaan harga bahan baku ikan patin di setiap supplier berbeda. Nah, lalu yang ketiga, kurangnya modal untuk mengembangkan usaha yang dapat membuat usaha ini menjadi terhenti kapanpun.
Lalu risiko pemasaran. Nah, risiko pemasaran terdiri dari kurangnya promosi dalam memasarkan produk. Dan yang kedua, ada produk usaha ini kurang dikenal oleh masyarakat secara luas, sehingga penjualan produk ikan asin Jamarotin ini kurang maksimal. Dan yang ketiga, ada target konsumen dan penjual ikan asin Jamarotin ini belum tercapai sepenuhnya. Lalu selanjutnya ada risiko operasional. Nah, yang pertama, risiko operasional ini terdiri dari cuaca yang kurang mendukung karena dalam proses pengeringan produksi ikan asin Jamarotin ini memerlukan panas dari sinar matahari. Nah, yang kedua ada proses pengasinan yang begitu lama, maka adanya kemungkinan kegagalan dalam proses tersebut. Nah, yang ketiga, dalam proses pendistribusian ikan asin ini banyak sekali kemungkinan seperti kecelakaan dan produk yang rusak. Nah, yang keempat, terjadinya kelangkaan bahan baku ikan patin Jamarotin. Karena pada usaha ini memerlukan ikan patin dengan ukuran yang berbeda-beda, sehingga terkadang di setiap supplier belum siap untuk dijual atau dipanen. Nah, yang terakhir ada alat produksi yang hilang atau rusak karena kurang memperhatikan SOP yang telah diberikan. Lalu risiko selanjutnya ada risiko sumber daya manusia. Nah, risiko sumber daya manusia ini terdiri dari terkadang ada pesanan yang membludak sehingga memerlukan tenaga kerja tambahan untuk membantu proses produksi sehingga dapat menambah beban upah. Nah, yang kedua, adanya tiba-tiba karyawan ada yang keluar atau sakit dan berhalangan hadir secara mendadak. Baik, selanjutnya pengukuran risiko. Nah, pada analisis UMKM, agen ikan asin Jamarotin Pagus ini menggunakan teknik pengukuran rasio, yaitu distribusi probabilitas. Dalam menganalisis ini, sampel space atau set S-nya adalah jumlah ikan asin Jamarotin yang tidak terjual selama kuartal 2 di tahun 2022. Suatu set S terdiri dari beberapa segmen, subset atau set E. Nah, dalam analisis ini, jumlah ikan asin Jamarotin yang tidak terjual terdiri dari ikan asin potong dan ikan asin utuh. Dari analisis hasil wawancara dengan pemilik, diketahui ikan asin Jamarotin yang tidak terjual selama kuartal 2 itu yaitu sebanyak 35 kg. Dari jumlah tersebut diantaranya ikan asin potong sebanyak 15 kg dan ikan asin utuh sebanyak 20 kg. Maka dapat dihitung probabilitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan probabilitas ikan asin potong. Tanpa bobot, PE sama dengan E dibagi S. Yang dimana E-nya itu 15 dan S-nya itu 35, maka menghasilkan 0,428 atau 42,8% yang artinya possible. Berdasarkan perhitungan probabilitas tersebut, ikan asin potong adalah kemungkinannya sebesar 42,8%. Lalu yang kedua ada probabilitas ikan asin yang utuh. Nah, tanpa bobot, PE, E dibagi S, yang dimana E-nya itu 20 dan S-nya itu 35, maka menghasilkan 0,572 atau 57,2%. 57,2%, mohon maaf. Yang artinya possible. Nah, berdasarkan perhitungan probabilitas tersebut, ikan asin utuh adalah kemungkinannya sebesar 57,2%. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi dengan NIM belakang 242. Di sini saya akan menjelaskan di slide 12, yaitu probabilitas dilambangkan dengan angka 0 dan angka 1. Di mana angka 0 merupakan kejadian yang tidak pasti dan angka 1 merupakan kejadian yang pasti dengan asumsi 1 sama dengan 100%. Maka pengukuran dilakukan didasarkan Very rare sama dengan 0% sampai dengan 20%, rare 21% sampai dengan 40%, possible 41% sampai dengan 60%, likely 61% sampai dengan 80%, almost certain 81% sampai dengan 100%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di slide 13 yaitu pemetaan resiko. Yang pertama ada kuadran 1. Kuadran 1 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai dengan tinggi dan tingkat resiko sedang sampai dengan tinggi.
Kuadran 1 terdiri dari resiko-resiko yang termasuk ke dalam kuadran 1 atau prioritas utama, yaitu omset yang dihasilkan kurang maksimal sehingga tidak tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya ada kuadran 2. Resiko dalam kuadran 2 adalah mereka yang memiliki tingkat probabilitas kejadian antara rendah sampai dengan sedang. Namun, dampaknya sedang sampai dengan tinggi. Artinya, resiko-resiko dalam kuadran 2 cukup jarang terjadi dan menjadi prioritas kedua. Mungkin hanya setahun sekali atau bahkan bisa kurang. Tetapi kalau sampai terjadi, tujuan dan target perusahaan bisa tidak tercapai. Resiko yang termasuk ke dalam kuadran 2 di usaha ikat jambar rotin ini, yang pertama ada harga bahan baku yang mengalami kenaikan. Yang kedua ada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Yang ketiga cuaca kurang mendukung dalam proses produksi pengeringan. Yang keempat proses produksi pengasinan yang begitu lama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di slide 14 masih di pemetaan resiko, yaitu ada kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 3 dihuni oleh resiko-resiko dengan skala prioritas 3. Resiko di dalam kelas ini memiliki tingkat probabilitas kejadian sedang hingga tinggi, namun dampaknya rendah menuju sedang. Resiko yang sering rutin terjadi ini tidak terlalu mengganggu pencapaian tujuan target perusahaan. Resiko yang termasuk ke dalam kuadran 3 yaitu yang pertama ada tenaga kerja yang berhalangan hadir secara mendadak, dan yang kedua kelangkaan bahan baku yaitu ikan patin. Selanjutnya ada kuadran 4. Kuadran 4 dihuni oleh berbagai resiko dengan skala prioritas 4. Resiko di dalam kelas ini memiliki tingkat probabilitas kejadian yang rendah hingga sedang. Kalaupun terjadi, dampaknya rendah hingga sedang pula. Resiko yang termasuk ke dalam kuadran 4 cenderung dapat diabaikan sehingga perusahaan tidak perlu mengalokasikan sumber daya untuk menangani resiko tersebut. Namun, manajemen tetap perlu memonitor resiko dalam kuadran 4. Resiko yang termasuk ke dalam kuadran 4 yaitu yang pertama, alat produksi yang hilang. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja dalam proses produksi ikan asin jambar rotin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan slide 15, yaitu pengendalian resiko. Resiko yang pertama itu dari kelangkaan bahan baku ikan patin. Pengendalian yang harus dilakukan yaitu dengan mempunyai cadangan supplier yang lebih dari satu, dengan memperhatikan harga tiap supplier yang tidak jauh berbeda dengan supplier yang lainnya. Yang kedua yaitu resiko cuaca yang kurang mendukung. Pengendalian yang tepat pada saat tersebut yaitu dengan mengundurkan waktu pengeringan dan menyimpan ikan tersebut di ruangan yang memiliki panas yang cukup. Namun jika cuaca di hari tersebut masih kurang mendukung, maka pengeringan akan dilakukan atau dilanjut di hari besok. Selanjutnya, resiko ketiga yaitu gagal dalam mengasinkan ikan. Pengendalian yang tepat yaitu dengan mengecek kembali ikan patin yang telah melalui produksi, yaitu proses ungkep. Resiko keempat yaitu adanya kemungkinan produk yang rusak pada saat pendistribusian keluar kota. Pengendalian yang tepat yaitu dengan memberikan pengemasan plastik yang tebal atau menggunakan bubble wrap dan menggunakan kayu agar ikan hasil jambar rotin tidak terlalu bertumpuk atau mengurangi adanya resiko kerusakan pada produk saat dikirimkan ke luar kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reja Frandika dengan NIM belakang 240. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring risiko. Nah, monitoring yang dilakukan oleh usaha agen ikan asin jambar rotin Pak Agus ini adalah dengan melakukan pemantauan secara langsung terhadap semua risiko yang akan dihadapi dan memastikan bahwa setiap risiko yang akan dihadapi dapat dikendalikan. Nah, pada usaha ini tuh monitoring dilakukan secara langsung oleh owner dari usaha ini. Nah, monitoring yang biasanya dilakukan pada usaha ini tuh sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan, menegakkan, dan memberikan sanksi bagi karyawan yang melanggar SOP. Nah, lalu yang kedua, memantau pemilihan bahan baku harus tetap yang bermutu dan segar. Lalu yang ketiga, memperluas promosi produk. Lalu selanjutnya ada strategi UMKM. Nah, berikut ini adalah strategi-strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi. Nah, yang pertama itu ada
menjamin kualitas rasa dan menjaga kemasan produk agar produk itu tahan lama dan tidak mudah rusak. Nah, yang kedua, melakukan promosi besar-besaran agar penjualan dapat tersebar di seluruh Indonesia. Nah, lalu yang ketiga, memantau proses produksi terutama dalam pengasinan, karena dalam proses ini tuh riskan akan kegagalan yang terjadi pada saat pengasinan. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, perkembangan dan persaingan pada dunia bisnis di era sekarang itu semakin tinggi, mulai dari persaingan antar perusahaan besar sampai dengan perusahaan kecil menengah. Nah, bukan hanya perusahaan besar yang memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian Indonesia, namun usaha mikro kecil menengah juga memiliki peran yang tidak kalah penting dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Nah, karena usaha mikro kecil menengah ini dapat menjadi ujung tombak industri nasional yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu mengurangi grafik pengangguran yang semakin meningkat. Nah, karena kelangsungan sebuah usaha memerlukan beberapa persiapan dan pengendalian dalam menangani semua hal ketidakpastian atau risiko yang mungkin timbul. Nah, pada makalah ini akan memilih dan akan membahas mengenai implementasi manajemen risiko terhadap UMKM Agen Ikan Asin Jambarutin Pak Agus yang bertempat di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, usaha ini juga memiliki berbagai risiko seperti risiko keuangan, pemasaran, operasional, dan sumber daya manusia. Nah, risiko-risiko ini tentunya harus dilakukan pengukuran, pemetaan, pengendalian, dan monitoring supaya mengetahui risiko apa yang ada di perusahaan dan dilakukan upaya untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut serta mengatur strategi perusahaan apa yang harus dilakukan. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung slide. Nah, itu berarti presentasi yang kami paparkan telah selesai. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan-kesalahan dari apa yang kita jelaskan. Saya harap presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.